Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Setiawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar MIS Project. Kita akan studi kasus untuk mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen bidang manajemen konstruksi ya, seperti terlihat. Ini ada pekerjaan struktur gedung 2 lantai dengan uraian pekerjaan, durasi, dan biaya gitu. Jadi pada sharing kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kita menginputkan data ini kepada MIS Project gitu. Baik, sebelum kita masuk ke software yang perlu kita ketahui adalah apa durasi yang dipakai pada pekerjaan tersebut. Jika kita lihat di sini durasinya itu dalam hari dan biayanya itu dalam satuan rupiah. Baik ya, dalam hari dan satuan rupiah. Baik, langsung saja kita buka MIS Project-nya. Di sini kita cari MIS Project. Kebetulan saya menggunakan MIS Project 2021. Kita coba file new. Biar proses seperti pertama kali dibuka. Ini dia tampilan awal dari MIS Project-nya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tadi kita coba cari tahu durasi dan biaya dalam hari dan Rp rupiah. Maka kita sesuaikan dahulu pengaturan pada MIS Project-nya, barangkali belum sesuai. Di sini kita klik file, kita cari option. Untuk yang rupiah tadi kita cari di sini. Kita cari IDR. Biasanya kalau pertama kali install MIS Project, dia defaultnya itu dalam dolar gitu. Maka di sini kita jadikan Indonesian rupiah, cari yang kodenya IDR. Sudah bagian rupiah, kita coba ke schedule. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman semua. Di sini tuh ada format default dari schedule-nya. Jika kita lihat default start bekerja dan lain sebagainya, ini nanti bisa coba diekspor oleh masing-masing. Adapun untuk mengatur durasi yang di enter-nya itu dalam kesatuan apa di sini? Sini ada 5 tipe dari menit sampai ke bulan. Umumnya untuk skala konstruksi yang diinputkan itu ada dari hari sampai ke bulan gitu. Sedangkan untuk detail menit sampai jam itu mereka dalam skala produksi, misalnya dalam pabrik dan sebagainya. Maka sesuai soal di sini kita inputkan dalam hari. Langsung kita oke. Oke, sudah selesai untuk pengaturan awal. Lanjut kita coba masuk ke project. Nah, di sini kita project information. Oke, di sini intinya kita akan menentukan kapan project kita mau dimulai gitu. Patut digarisbawahi pada schedule from di sini kita ada 2 opsi. Yang kita input itu apakah waktu kita mau mulai projectnya ataupun kapan project itu harus berakhir gitu. Nah, rata-rata tentunya yang dipilih adalah project dimulai itu mau kapan gitu. Di sini kita coba klik. Kita coba rencanakan untuk pekerjaannya itu dimulai pada 1 Juni. Jika ada data-data lain yang perlu diinputkan itu disesuaikan saja, namun untuk tugas ini sementara itu cukup. Oke kan? Selanjutnya kita masuk ke change working time. Di sini kita ada lihat sebuah kalender gitu. Dimana kalau defaultnya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masuk, Sabtu Minggunya libur gitu. Sesuai dengan keterangan di sini ya. Putih bersih itu bekerja dan putih agak keabu-abuan gitu. Bercacat ini artinya tidak bekerja. Gitu. Maka agar menjadi latihan juga di sini kita akan coba mengedit bagaimana agar hari Sabtu dan Minggunya itu juga menjadi hari kerja gitu. Caranya kita misalnya klik sembarang aja hari, terus kita like. Di sini kita detail. Nah, di sini ada opsi harinya dengan 3 opsi penentuan hari tersebut apakah bekerja atau tidak. Jika kita memilih suatu hari terus kita men-set use project default, maka project atau hari tersebut akan sesuai dengan default yang tadi, yang Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu libur. Jika kita men-set yang di bawahnya, maka kita mengatur agar hari tersebut itu tidak bekerja, namun bukan tidak bekerja karena default, tapi tidak bekerja karena
Karena kita yang mengaturnya, misalnya kita pengen setiap hari Kamis tuh libur, maka kita bisa men-set di Thursday, di sininya set not working time. Gitu. Ya, di sini sedangkan yang terakhir, di sini kita akan men-set hari tertentu menjadi hari yang bekerja. Jadi karena di sini kita akan mengubah hari Sabtu agar menjadi hari kerja, maka kita ubah jadi set. Di sini jam 8 ke jam 12, lalu break sejam, lanjut lagi jam 1 sampai jam 17. Oke, itu Saturday. Sunday sini sama, kita jadikan working 8 sampai 12, 13 sampai 17. Oke, kita cek lagi. Sunday, sudah Monday, Tuesday, default, nih Friday, Saturday. Oke kan? Sip. Seperti kita lihat, maka kalendernya menjadi putih semua gitu. Oke. Oke, kalau sudah, project sudah, kemudian change working time, kita jadikan semuanya full bekerja, tidak ada hari libur, juga sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step selanjutnya untuk menginput ini, data ini ke Miss Project. Oke, satu hal lagi sebelum kita menginput, untuk tampilannya seperti ini ya, rekan-rekan semua ada task name itu untuk pekerjaan, ada durasinya pekerjaan ini akan kapan pekerjaan tersebut dimulai dan kapan berakhir. Kemudian di sini ada predecessor, ada hubungan antar satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain. Misalnya pada predecessor ini, misalnya hubungan pekerjaan pemasangan pagar pengaman dengan pembangunan kantor sementara gitu. Maka predecessornya itu tentunya pembangunan pagar sementara itu harus selesai terlebih dahulu, baru kantor sementaranya bisa dibangun. Karena berdasarkan logika tentunya agar kantor tersebut aman, maka pagarnya tersebut harus selesai terlebih dahulu gitu, bukan cuma dimulai tapi selesai. Maka nanti hubungan misalnya dengan dua pekerjaan tersebut, pemagaran dengan membangun kantor sementara adalah FS gitu. Pekerjaan membangun pagar itu finish, setelah finish baru pekerjaan pembangunan kantor sementara dimulai. Itu predecessor. Kemudian ada resource name. Untuk resource name itu biasanya sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap satuan pekerjaan gitu. Namun pada tugas kali ini, karena tidak ditentukan atau tidak diatur bagian resource-nya, ini agar memudahkan kita bisa delete atau kita bisa hide saja. Saya di sini hide. Oke, selain ini ada satu kolom yang belum kita masukkan, yaitu kolom biaya. Nah, maka cara menginputnya itu di sini ada paling ujung, ada add new column yang dibuat italic. Coba klik di sini. Nah, ada banyak sekali opsi gitu. Jenis kolom yang mau kita masukkan di sini, teman-teman. Nah, gitu. Tapi kita fokus saja karena itu biaya, maka kita jadikan ini kolom cost, kolom biaya. Seperti itu. Oke, ini jadi sudah sesuai ya dengan kebutuhan dari soal. Selanjutnya kita ini saya hapus dulu karena ada dua ya. Nah, selanjutnya kalau sudah sesuai, kita inputkan satuan pekerjaannya ini secara manual, sekuensi karena file tugasnya ini dalam PDF, harus kita pilih satu gitu. Sedangkan jika file tugasnya ini dalam format Excel, tentunya karena sudah terintegrasi, itu bisa langsung copy gitu. Cuma ini akan saya contohkan untuk menginput satu persatu. Kita masukkan sini pekerjaan persiapan. Siapa bawahnya ada pekerjaan pelaporan. Oke, di sini pekerjaan pelaporan durasinya 4. Klik saja 4. Cuma ini sekedar berbagi informasi. Jika untuk durasi ini kan defaultnya hari gitu. Maka ketika kita klik saja 4,
Mohon maaf, ketika kita klik saja 4, itu akan otomatis days gitu. Cuma sebenarnya ini tuh bisa diatur gini, itu bisa di-input manual gitu. Ketika kita tulis 4, kemudian kita W atau untuk minggu dan M untuk bulan itu bisa dulu. Tuh, nih. Oh, M itu untuk menit, salah. Nah, intinya gitu ya, ini bisa diatur secara manual. Klik. Cuma kalau kita tulis angkanya saja, ini akan mengikuti default. Karena defaultnya hari, maka menjadi hari. Saja menjadi hari. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut pekerjaan pengukuran. Di sana pekerjaan pengukuran memerlukan biaya 6.500.000. Nah, ini salah kolomnya rekan-rekan, harusnya di sini. Maaf. Nah, di sini 6.500.000. Nah, seperti itu. Saya contohkan salah satu pekerjaan lagi barangkali. Ini pemasang boplang. Boplang. Durasinya 4 dengan biaya 5.500.000. Oke, intinya alurnya seperti itu. Kita inputkan pekerjaan, durasi, kemudian di sini misalnya untuk predecessornya saya contohkan untuk pekerjaan boplang itu kan bisa dimulai kalau pengerjaan pengukurannya sudah selesai gitu. Secara sederhana ya di sini logikanya, maka di sini tuh kita inputkan nomor pekerjaan yang menjadi hubungan dari pekerjaan boplang ini. Kita inputkan pekerjaan pengukuran nomor 2. Nah, hubungannya apa? Itu ada yang 4 tadi, FS, SF, SS, atau FF gitu. Maka di sini karena logikanya pekerjaan pengukuran itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita bisa mengerjakan pekerjaan boplang, maka di sini kita hubungan logikanya adalah FS gitu. Nah, gitu. Jadi itu dibaca pekerjaan 2 selesai, baru pekerjaan 3 dimulai. Seperti itu kalau secara sederhana, namun untuk lebih detailnya itu bisa diulik sendiri dan disesuaikan dengan pemahaman masing-masing. Nah, seperti itu ya. Ini otomatis ya, rekan-rekan, jika kita menunggu predecessor, maka start finish ini langsung keluar. Oke, kalau sudah, intinya hal tersebut terus dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan ini diinput. Nama pekerjaannya, durasinya, kemudian biayanya, kemudian coba kita inputkan predecessor. Biasanya di akhir setelah semuanya terinput, kita coba analisis hubungan ketergantungan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Kalau semuanya sudah selesai, ini nanti saya coba skip sampai ke file yang jika sudah selesai itu nanti bentuknya bakal bagaimana gitu ya. Tadi yang soal tugas kita ini tugas kalau sudah diinput semuanya. Nah, biar mempersingkat waktu ya, ini langsung jadi gitu. Nah, ini lihat. Saya ini jika rekan-rekan masukkan semuanya sampai selesai, kurang lebih tampilannya akan seperti ini gitu. Termasuk dengan predecessornya dia yang disesuaikan menurut logika dan pemahaman masing-masing terkait hubungan pekerjaan. Ini kita coba split. Setelah ini, setelah semuanya masuk, sekarang kita coba label setiap pekerjaannya itu sesuai dengan WBS, itu Work Background Struktur. Misalnya di sini ya, pekerjaan persiapan itu kan pekerjaan persiapan terdiri dari pengukuran sampai demobilisasi. Artinya pengukuran sampai demobilisasi ini masuk kepada pekerjaan persiapan. Artinya pekerjaan persiapan ini level 1, sedangkan ini pekerjaan di bawahnya adalah level 2. Maka cara kita memasukkannya adalah dengan memblok dari pengukuran sampai demobilisasi. Kemudian kita cari kertas. Nah, di schedule sini.
Nah, feature ini indentasi itu. Nah, begitu masuk ya. Kemudian kita lanjut pekerjaan tanah fondasi di sini. Ini kita indentasi lagi. Nah, pekerjaan beton di sini ada 3 level ini. Jadi pekerjaan beton terdiri dari lantai 1, pekerjaan lantai 1 terdiri dari ini gitu. Maka di sini kita levelkan yang ini. Berarti yang ini tuh jadi level 1, 2, 3. Berarti yang ini tuh jadi level 3 gitu. Kita ikutin berarti 2 kali. Itu 2. Nah, oh, salah, harusnya ini jadi level 1 dulu. Nah, oh, keliru ini ya. Intinya seperti itu. Ini berarti kurang mundur satu lagi. Nah, oh ini kurang mundur satu lagi. Wah, ada miss cara, tapi intinya seperti itu ya rekan-rekan. Agar pekerjaan di bawah ini masuk ke pekerjaan 1, dan pekerjaan 1 sendiri ini masuk kepada pekerjaan beton. Oke, selanjutnya ini pekerjaan ini kita indent, harusnya seperti ini. Nah, pekerjaan 2 kita indent. Nah, seperti itu. Lanjut pekerjaan tangga, sini kita indent. Oke, dan terakhir bagian pembersihan juga sama. Oke. Jika rekan-rekan melihat di sininya tadi start finish-nya langsung terisi, sedangkan ini masih kosong, itu dihiraukan saja, nanti akan dijelaskan bagaimana caranya agar bisa keluar ini semua secara otomatis gitu. Oke, ini sudah diinput semua. Nah, pekerjaan, durasi, predecessor, kemudian biaya pekerjaannya. Nah, mungkin kalau teman-teman dapati nanti di pekerjaan teman-teman intinya tidak langsung terisi gitu secara otomatis, itu dihiraukan saja. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Baik, jika sudah terisi, maka cara kita agar start finish-nya keluar semua secara otomatis, kemudian cost-nya itu juga terakumulasi secara otomatis, itu ada caranya dengan kita klik di sini. Sini kita pilih auto schedule. Nah, gitu. Tas auto schedule. Maka ini start finish-nya, kapan pekerjaan dimulai, berakhir, keluar semua. Termasuk yang ini juga nanti jika masih kosong akan terisi dengan otomatis gitu. Ini semua ya. Pekerjaan, durasi, start finish, predecessor, dan cost. Oke, selanjutnya kita ingin tahu sekarang berapa total lama pekerjaan kita. Nah, untuk hal tersebut maka kita bisa klik di sini di nomor 1. Kita ke Gantt chart. Nah, Gantt chart format. Kita pilih bagian paling kanan itu ada Project Summary Task. Kita klik contreng. Nah, jadi pada project 1 ini total durasi yang kita perlukan adalah 71 hari gitu. Bisa 71 hari dengan biaya total sebesar 1,4 M. Seperti itu kira-kira setelah diinputkan. Nah, jika kita lihat juga di bagian kanan, ini ya, untuk bar chart-nya dia, hubungan ketergantungan sesuai dengan predecessor tadi, bisa kita lihat ya rekan-rekan semua, karena tadi sebelumnya kita atur agar Sabtu dan Minggunya itu hari kerja, maka di sini jadi warna putih itu Sabtu dan Minggu. Sedangkan jika tidak diatur, maka biasanya berwarna jingga atau kemerah-merahan. Kemudian terkait bar chart ini bisa diatur, disesuaikan. Kita klik kanan, ke bar style. Lalu kita masuk ke yang teksnya di sini. Nah, di sini tuh ada ini teks. Ada teks di sini. Di sini kita bisa sesuaikan, misalnya barsnya ini kita warna-warnanya ingin diganti dan sebagainya, itu bisa. Cuma yang menjadi urgent di tugas ini tuh kita ke teks. Kita atur di bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan dalam bar chartnya kita mau isi data apa gitu. Biasanya di kirinya kita mau isi start. Nah, di right-nya, di kanannya kita mau isi finish. Tanggal pekerjaan tersebut selesai. Agar menjadi gambaran. Bisa. Nah, di atasnya kita memberi biaya. Bisa. Oke. Nah, seperti ini.
Jadi misalnya pekerjaan pengukuran dia akan mulai pada tanggal 1 Juni dengan biaya 6.500.000 dan berakhir pada tanggal 4 Juni. Cara membaca bar chartnya. Sekian barangkali sampai sini untuk cara memasukkan data dari file tugas dengan format seperti ini kepada Miss Project gitu. Selanjutnya jika kita ingin mengeluarkan ini menjadi kurva S, itu bisa dilakukan juga dan mengeluarkannya menjadi format Excel. Itu bisa dilihat pada video saya sebelumnya gitu. Nanti akan dicantumkan di link deskripsi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.